Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hera Fitri Lestari dengan NPM 2271020026 dari Prodi Sistem Informasi kelas 1A dengan dosen pengampu Bapak Mesen Al-Khairi Kusuma MTI dengan mata kuliah Algoritma dan Struktur Data Teori. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang flowchart. Yang pertama, dari pengertiannya, apa itu flowchart? Flowchart adalah sebuah jenis diagram yang memiliki aliran kerja suatu sistem atau dapat mewakili algoritma yang menampilkan tahapan-tahapan dalam bentuk simbol-simbol yang ditentukan. Dalam perancangan flowchart, sebenarnya tidak memiliki rumus tertentu. Hanya saja flowchart memiliki simbol-simbol yang biasa digunakan. Selain itu, fungsi flowchart adalah menggambarkan alur sebuah program dan setiap prosesnya. Fungsi lainnya yaitu menempatkan atau menyederhanakan penjelasan dari proses yang ada. Dengan begitu, alur program akan lebih mudah untuk dipahami oleh semua orang. Selanjutnya, ada tujuan dari flowchart. Yang pertama, rapi dan mudah dipahami. Artinya, untuk menggambar suatu tahapan penyelesaian suatu masalah atau program ada supaya lebih terurai, lebih rapi dan mudah dipahami dengan simbol-simbol standar. Yang kedua, logis atau tidak untuk menemukan debugging atau kesalahan dalam proses. Artinya, untuk membantu menempatkan apakah langkah yang telah dibuat itu sudah logis atau tidak, sehingga mempermudah untuk menemukan debugging atau error atau proses yang belum tepat ataupun langkah yang tidak tepat. Yang ketiga, sebagai dokumentasi untuk menjelaskan lebih mudah. Artinya, menjadi dokumentasi. Dengan adanya dokumen ini mempermudah kita untuk menjelaskan kepada orang lain tentang penyelesaian masalah atau program atau aplikasi yang kita buat. Hal ini tentu saja dapat membantu kita melakukan kolaborasi dengan orang lain. Baiklah, kemudian ada simbol atau notasi dasar dari flowchart yang terdiri atas 3. Yang pertama ada flow direction symbol atau simbol penghubung atau alur. Yang kedua ada processing symbol atau simbol proses. Dan yang ketiga ada input atau output symbol, artinya simbol untuk masuk dan simbol keluar. Nah, yang pertama tadi ada flow direction symbol, itu terbagi lagi menjadi 4 bagian. Tapi sebelum itu, apa sih flow direction symbol? Flow direction symbol atau yang biasa disebut connecting line adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol flow penghubung atau alur ini terbagi atas 4. Yang pertama ada arus atau flow, gunanya untuk menyatakan jalannya arus atau suatu proses. Yang kedua ada communication link, untuk menanyakan bahwa adanya transisi suatu data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Yang ketiga, ada offline connector untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Yang terakhir ada konektor, digunakan untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam halaman yang sama. Yang kedua yaitu ada simbol proses atau processing symbols. Apa sih processing symbols? Processing symbols atau simbol proses adalah untuk menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur. Simbol ini memiliki nama dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, ada simbol proses yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Yang kedua, ada simbol manual yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan komputer. Yang ketiga, ada simbol decision atau simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan 2 kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Yang keempat, ada simbol predefined proses yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Yang kelima, ada simbol terminal yang menyatakan awal atau akhir dari suatu program. Yang keenam, ada simbol keying operation yang menyatakan semua jenis operasi yang diproses dengan menggunakan mesin yang memiliki keyboard. Selanjutnya ada simbol offline storage
yang menjelaskan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan. Dan yang terakhir ada simbol manual input yang memasukkan data secara manual dengan online keyboard. Baiklah, yang ketiga ada input atau output simbol. Apa sih input output simbol itu? Yaitu untuk menyatakan atau menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Yang terbagi atas 3. Yang pertama, input atau output. Simbol ini memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk menunjukkan jenis-jenis peralatan yang akan digunakan sebagai media input ataupun output. Kemudian ada disk storage, yaitu data disimpan oleh perekam magnetik pada permukaan piringan yang berputar saat digunakan. Yang ketiga ada dokumen, menelusuri suatu alpha form beserta laporan sistem yang berasal dari suatu bagian ke bagian lainnya. Baiklah, selanjutnya masuk ke contoh flowchart, yaitu saya ambil contoh cara membuat kopi instan. Di contoh dalam bentuk algoritmanya, yang pertama, buka kemasan kopi saset yang sudah dibeli. Yang kedua, setelah itu tuangkan kopi ke dalam gelas, selanjutnya panaskan air hingga mendidih. Lalu tuangkan air panas ke dalam gelas, kemudian aduk hingga merata dan kopi instan siap dinikmati. Nah, ini merupakan ada juga bentuk untuk menjadi flowchart. Yang pertama disusun, yang pertama mulai dengan menggunakan simbol terminal untuk menyatakan awal program. Selanjutnya, tahapan buka kemasan kopi ditunjukkan dengan menggunakan simbol proses karena jumlah yang memetakan suatu proses. Yang ketiga, tuang kopi ke dalam gelas juga sama menggunakan simbol proses. Yang keempat, panaskan air hingga mendidih menggunakan simbol input atau output untuk menyatakan proses masuknya suatu sistem ke sistem komputer. Yang keenam, ada tuangkan air ke dalam gelas menggunakan simbol proses juga. Dan yang selanjutnya aduk hingga rata menggunakan sistem proses. Dan yang terakhir, selesai atau menggunakan simbol terminal menyatakan akhir suatu program. Baiklah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah flowchart merupakan langkah-langkah yang dilakukan dari awal hingga akhir dalam melakukan atau pembuatan suatu program atau aplikasi yang berfungsi menyederhanakan alur program di setiap proses agar lebih mudah untuk dipahami semua orang. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang flowchart. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.